segera ungkap dan adili pelaku penembakan pada tanggal 8 Desember 2024 terhadap Julianus Sani di Kabupaten Intan Jaya. 2. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan dan penyiksaan terhadap Bonas Dipagau, Pianus Sani, dan Alex Ondegau di Kabupaten Intan Jaya. 3. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap Penea Sanambani dan Gembala Rupianus Tigau di Kabupaten Intan Jaya. 4. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan, pembunuhan serta mutilasi terhadap dua ibu yakni Mina Solapole dan Aminera Kabak di Kabupaten Yaukimo. 5. Segera ungkap dan adili pelaku penyiksaan dan pembunuhan terhadap Varianus Murib, Devianus Kogoya, Alpinus Murib, dan Warinus Kogoya di Kabupaten Puncak. 6. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Nago Duwitau dan Nepia Duwitau di Kabupaten Intan Jaya. 7. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Yusak Sondegau di Kabupaten Intan Jaya. 8. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Julianus Tebai di Kabupaten Dugiai. 9. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Emiliana Hajim Bijau di Kabupaten Intan Jaya. 10. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan dan mutilasi terhadap Tarina Murib di Kabupaten Puncak. 11. Segera ungkap dan adili pelaku yang mengkriminalisasi serta pembiaran sakit hingga terbunuh di lapas terhadap Abraham Mate di Kabupaten Sorong. 12. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Bapak Uwakere Heluka di Kabupaten Yaukimo. 13. Tangkap, pecat, dan adili pelaku penembakan Tobias Silak. 14. Tarik pos-pos brimob dari seluruh tanah Papua. 15. Ungkap aktor intelektual di balik penembakan Tobias Silak. 16. Komnas HAM segera umumkan hasil investigasi kasus penembakan Tobias Silak. 17. Tim penyidik Polda segera hasil penyelidikan melimpahkan ke jaksa untuk melakukan proses selanjutnya. 18. Kami mengecam segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat kasus penembakan Tobias Silak. 19. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan terhadap Yan Christian Warinusi di Kabupaten Manokwari. 20. Segera ungkap dan adili pelaku pengeboman terhadap kantor Jubi dan kantor LBH Papua di Jayapura. 21. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan serta peristiwa pelanggaran HAM berat atas peristiwa Mapenduma berdarah, peristiwa Biwak berdarah, peristiwa Wastior berdarah, peristiwa Wamena berdarah, peristiwa Paniai berdarah, peristiwa Dogiai berdarah. 22. Segera ungkap dan adili pelaku penembakan yang tercatat dalam Komnas HAM tertanggal 1 Januari sampai 1 Juni 2024 sekitar 41 peristiwa penembakan. 23. Cabut Kepres Hamkam dan tarik militer organik serta non-organik di seluruh tanah Papua. 24. Segera bubarkan Satgas Damai Kartens, Satgas Demang Kawin, Satgas Habema, Satgas Binmas Broken, Satgas Sirip, Satgas Pinang Siri, dan Satgas Baro. 5. Segera hentikan dan cabut investasi kapitalisme di seluruh tanah Papua yang berkedok proyek strategis nasional. 26. Segera stop mengisolasikan isu Papua dengan dalil urusan domestik. 27. Segera buka akses terhadap masyarakat internasional sebab kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sudah melanggar hak-hak dasar orang Papua dalam hukum internasional yang diakui pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945. 28. Berikan hak penentuan nasib hidup sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis. Jayapura 10 Desember 2024. Mengetahui Korlap Umum Rio Kambue Josiah Sani, penanggung jawab Green Papua Frank Kedoai, Justice for Tobias Silak, Koordinator Sentral. Hidup nelayan, hidup kaum miskin kota, hidup korban, jangan diam. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua, Amologo, Nimo, Boyau, Koha, Kinaonap, Nare, Yepmum, Dormun, Tabea, Mufo, Walak, Boy Moy, Wainambe, Nayakla, Wah. 10 Desember diperingati sebagai
sebagai Hari Hak Asasi Manusia HAM sedunia. Penetapan tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia mengacu pada tanggal pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration on Human Rights 10 Desember 1948 at Place de Cloud Paris. Pernyataan umum tentang hak asasi manusia Universal Declaration Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Ada 6 jenis hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak untuk mendapatkan bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pada tanggal 1 Desember 1961, rakyat West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, deklarasi tersebut tak diakui oleh pemerintahan Indonesia dan menganggapnya sebagai negara boneka buatan Belanda. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno waktu itu lantas melakukan aneksasi melalui program Trikora yang kemudian menjewantakan menjadi serangkaian operasi militer. Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda yang menjadikan dekolonisasi, setidaknya sampai pada Indonesia melakukan upaya-upaya pembebasan tanah Papua. Pasca Trikora, Belanda yang semestinya bertanggung jawab untuk melakukan dekolonisasi malah menandatangani perjanjian New York Agreement. Perjanjian New York atau New York Agreement terkait sengketa wilayah West New Guinea atau Papua Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Perjanjian tersebut hanya melibat 3 pihak, diantaranya Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Meski terang bahwa perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat West Papua, perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 pasal yang mengatur tentang 3 macam hal, di mana pasal 14 sampai dengan 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self-determination yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu satu orang satu suara, one man one person one vote. Dan pasal 12 dan 13 mengatur tentang transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB atau UTA kepada Indonesia. Di tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih tanggung jawab administratif atas West Papua, teritori itu tetap berstatus koloni, tak berpemerintahan sendiri, yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Di bawah hukum internasional, hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bersifat permanen. Hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional. Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang tidak sah pada tahun 1969. Tidak sah karena hanya 1.200 orang, diantaranya 4 orang lainnya tidak ambil bagian, yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi, dan manipulasi, serta adanya pelanggaran HAM berat. Sebelum 2 tahun pelaksanaan PEPERA pada tahun 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan oleh Soeharto, serta dilakukan kontrak karya PT Freeport setelah 3 bulan kemudian kedudukan Indonesia di tanah Papua. Hanya melihat sumber daya alam, tak terlepas juga dengan yang dikatakan oleh Ali Murtopo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara saat itu. Orang Papua kalau mau aman harus berpindah penduduk ke bulan, sebab keberadaan Indonesia di Papua hanya melihat kekayaan sumber daya alam. Pasca reformasi 1998, rakyat Papua mewakili tim 100 mendatangi Jakarta menuntut hak politik rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun Jakarta merespon dengan cepat, memberikan jaminan politik yang tidak pasti. Kemudian 19 hari Otus disahkan. Ketua Dewan Presidium Papua Deus
Desio Elway dibunuh oleh Kopassus yang saat itu sebagai ketua dari tim 100. Jakarta kemudian memanipulasikan hak-hak politik rakyat Papua. Kemudian semakin kencang di Papua dengan pemekaran DOB. Mulai dari desa, distrik, kabupaten, dan provinsi. Bukan hanya administrasi kolonial Indonesia, tetapi juga pos-pos militer, Kodim, Koramil, serta Polsek, Polres semakin banyak di Papua dijadikan daerah operasi militer atau DOM di Papua. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Papua, seperti Operasi Mapenduma 1996, Biak Berdarah 1998, Kosior Berdarah 2001, Wabena Berdarah 2003, Merauke Berdarah 2000, dan Paniai Berdarah 2014. Pelanggaran HAM semakin relatif di Papua. Kasus kekerasan militer Indonesia terus terjadi yang melanggar profesionalnya dalam praktek-praktek di Papua. Ini membuktikan bahwa militer sebagai alat kekerasan dalam mengamankan kedudukan administrasi Indonesia di Papua. Tetapi juga adanya militer Indonesia di Papua hanya mengamankan investasi milik kapitalisme. Pada tahun 2018, pembentukan Satgas Damai Kartens dan Satgas Demankawi di Papua. Di saat itu pula Jokowi mengedepankan pembangunan jalan trans di Papua. Yang dipekerjakan tenaga kerja semua hanya TNI, karena pemegang proyek pun milik Purna TNI. Kemudian TPNPB melakukan penyerangan terhadap tenaga kerja yang berlatar TNI. Sejak saat itu Dugama ditetapkan sebagai daerah operasi militer hingga saat ini. Banyak rakyat Papua yang mengungsi di kabupaten tetangga seperti Wamena dan sekitarnya. Kemudian hasil ekspedisi di Intan Jaya Blok Wabu yang memiliki cadangan bahan mentah pada tahun 2018, Jakarta mengirim banyak TNI atau Polri, organik maupun non-organik, sehingga operasi militer terus terjadi dengan dalil pembangunan nasional. Tetapi faktanya menjadi aktor kekerasan dan pelanggaran HAM di Intan Jaya. Banyak masyarakat Intan Jaya mengungsi ke Nabire, Timika, dan sekitar kabupaten tetangga. Satgas Damai Kartens dan Satgas Demankawi bertugas sejak 2018 hingga saat ini. Banyak kasus pelanggaran HAM yang dibuat. Rakyat Papua masih trauma dengan kekerasan negara atas historis aneksasi Pepera serta operasi militer yang masif di Papua. Dalam situasi ini, negara mengirim organik militer organik dan non organik ke seluruh tanah Papua yang memiliki potensi sumber daya alam seperti diduga Intan Jaya, Yaukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Merauke. Di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, masyarakat mengungsi ke kabupaten dan distrik terdekat akibat dari operasi Satgas Damai Kartens dan Satgas Demankawi. Pada tahun 2020, negara kolonial Indonesia dengan sepihak mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi karpet merah bagi investor untuk menancapkan cakarnya di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia, yang berakibat pada pembabatan hutan yang berskala luas atau deforestasi, perampasan lahan, kehilangan mata pencarian, dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Pada tahun 2021, Jakarta memaksa mengesahkan Undang-Undang Otsus secara sepihak. Ditambah lagi pada tahun 2022, secara sepihak Jakarta mengesahkan pemekaran DOB 5 provinsi dengan praktek-praktek otoriter negara menambah langgengnya penindasan yang terstruktur dan masif di Papua. Penempatan militer atau penempatan Satgas menambah luka bagi rakyat Papua. Pada tahun 2020, beberapa anggota TNI di Timika memutilasi seperti binatang terhadap 4 warga Duga. Kemudian di tahun yang sama beberapa anggota TNI atau Polri di Yaukimo memutilasi 2 ibu pada vagina. Kemudian di Puncak 2 ibu disiksa dan dimutilasi kepalanya. Pada tahun 2023 di Puncak 2 pelajar disiksa oleh TNI Polri. Pada tahun 2024 di Puncak 3 pelajar disiksa dalam room menggunakan air mendidih 100 derajat. Kemudian diiris menggunakan silet dan pisau. Videonya sempat viral. Kemudian kakinya diikat lalu ditarik menggunakan mobil hingga tak bernyawa. Pada 20 Agustus 2024, Naro Dabla dan Tobias Silang yang sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Yaukimo ditembak mati oleh Brimob Satgas Damai Kartens di Sekela. Rentetan pelanggaran HAM yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Setiap kasus ini proses penyelesaian ditawarkan oleh TNI Polri dengan membayar kepala atau impunitas. Namun keluarga korban dari Tobias Silang masih memperjuangkan keadilan atas penembakan terhadap 2 korban. Praktek-praktek ini membuktikan bahwa keberadaan negara Indonesia dan militer hanya melakukan pembunuhan serta pemusnahan orang Papua.
negara saat ini sedang mengancam merencanakan 5 proyek strategis. Akan ada di Sorong, akan ada di Sarmi, akan ada di Kerong, dan akan ada di Bovendigul. Dan salah satunya di Merauke. Setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, sekitar 2.000 eksavator atau alat berat diarahkan ke Merauke untuk membabat habis hutan sekitar 2,5 juta hektar milik masyarakat adat Papua. Tetapi juga Kodim Yonif 601, Yonif 602, 603, 604, 605 direncanakan akan dibangun sebagai tenaga kerja di proyek-proyek PSN dan juga